Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Pertama, segala puji hanya bagi Allah Rabbal Alamin. Salawat serta salam selalu dan senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan kita semua umatnya yang setia, sabar, istiqamah dalam menjalankan tuntunan-tuntunannya, ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Nas'alullah ta'ala bi asma'ihil husna wa bi sifatihil ulya. Kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang agung dan mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kajian kita di kesempatan yang mulia ini, pembacaan Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Dan pembahasan kita masih pada bab 4, yaitu al-khawfu minasyirk, takut terhadap syirik. Bab ini sudah kita bahas, yaitu baru muqaddimahnya, masih pendahuluan ya, tentang takut terhadap syirik. Satu pertemuan, satu pembahasan ya tentang muqaddimah bab ini. Walhamdulillah, dan insyaallah ta'ala kita lanjutkan dengan pembacaan dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Waktu itu muqaddimahnya cukup panjang ya, pendahuluan bab ini cukup panjang, bahkan satu pertemuan, karena masalah ini masalah besar ya, masalah penting untuk perlu dijelaskan dan dipaparkan. Tinggal kita membaca dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala tentang wajibnya kita untuk takut terhadap syirik. Dalil pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala yaitu firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 48 juga 116.
Ayat ini sering kita baca dan sering kita dengar, dan antum semua insyaallah sudah hafal. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru an yushraka bih, tidak akan mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalik, dan dia mengampuni semua dosa selain dari syirik itu, liman yasha, bagi siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni semua dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Subhanallah. Salah satu karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya adalah Allah mengampuni semua dosa. Semua dosa, sebesar apapun dosa, setinggi apapun dosa, seluas apapun dosa, karena rahmat dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, Allah ampuni itu semua. Karena ini memang rahmat Allah itu mencakup segala sesuatu. Rahmat Allah mencakup segala sesuatu, dan termasuk rahmat Allah adalah maghfirah, ampunannya yang meliputi segala sesuatu sebesar apapun dosa. Dan sering kita mendengar hadis tentang kisah orang yang membunuh 100 jiwa, ya, kisah dalam hadis yang sahih tentang orang yang membunuh 100 orang, 100 nyawa. Bayangin akhi, ya Masya Allah nih, ini satu nyawa saja itu kayak apa Pak? Satu nyawa saja itu, Masya Allah, sebagaimana yang dikatakan, yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terbunuhnya satu muslim, terbunuhnya seorang muslim tanpa hak, itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada hancurnya alam ini. Bahkan dalam riwayat lain, terbunuhnya seorang muslim tanpa hak itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada hancurnya Ka'bah. Berarti hancurnya Ka'bah, hancurnya alam ini lebih ringan di sisi Allah, lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Sampai-sampai hukumannya jelas, tegas, bahwa apa hukuman membunuh? Ya bunuh juga kan, bunuh juga. Antum ngebayang 100 nyawa, 100 orang dibunuh. Tapi subhanallah, selama dia bertaubat kepada Allah taubatan nasuha, Allah ampuni semuanya itu. Allah ampuni semuanya. Nah, inilah luasnya rahmat Allah, luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosa akhi, dan antum tahu semua berapa dosa-dosa besar itu kayak apa itu akhi, ya. Tetapi subhanallah, saking besarnya syirik ini, Allah nggak ampuni syirik itu. Allah ampuni semua dosa ya, dengan izin Allah ya, dengan izin Allah, siapa yang dikehendaki. Tapi cuman syirik yang nggak diampuni. Enggak, cuma syirik akhi, ya Allah. Berarti besar banget dosa syirik ini, sampai Allah
tidak mengampuni kesyirikan. Ini ayat ini sangat tegas sekali ya, menunjukkan bahwa Allah tidak akan mengampuni syirik, dosa syirik. Tentu ini bagi orang-orang yang meninggal tidak bertaubat, ya, meninggal tidak bertaubat dari kesyirikan. Tapi kalau taubat gimana, Pak? Ya, kalau dia bertaubat taubatan nasuha dan memenuhi syarat-syarat diterimanya taubat, Allah ampuni. Tapi kalau mati tidak bertaubat, ya sudah, Allah tidak akan ampuni itu. Berarti akhi, sebagaimana yang telah kita ketahui, orang yang berbuat dosa syirik ini dia mendapatkan ancaman-ancaman berat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan bahaya besar, bahaya besar. Di antara bahayanya adalah ini nih, Allah tidak akan ampuni dosanya, tidak akan ampuni dosanya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik ini. Dan Allah mengampuni selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Tapi ini bahaya pertama. Bahaya kedua adalah Allah haramkan baginya surga. Allah haramkan baginya surga. Gak mungkin dia akan masuk surga. Masya Allah. Dan kalau dia haram masuk surga, berarti wajib masuk neraka dan dia kekal abadi selama-lamanya, seperti orang-orang kafir yang lainnya. Inilah bahayanya syirik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu alaihil jannah, sungguh Allah haramkan baginya surga. Allah haramkan baginya surga, berarti wajib baginya neraka. Makanya ayat berikutnya, wa ma'wahun nar. Ma'wa itu apa? Ma'wa itu tempat kembali ya, dan tempat kembalinya adalah neraka. Kayak ummun ya Syekh, ummun itu kan induk ya, mak itu lah mak ibu. Ibu itu kan tempat apa Pak? Curhatan ya. Kalau kita punya masalah larinya ke emak atau ke bapak Pak? Emak ya. Curhat. Nah, tempat kembalinya ma'wa ya, tempat kembali adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim, yaitu kesyirikan. Berarti tidak ada bagi orang-orang yang berbuat syirik penolong. Bahkan berhala-berhala yang dia dulu sembah tidak bisa menolong. Nah, ayat ini sangat tegas sekali bahwa orang-orang yang berbuat syirik Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan dia kekal selama-lamanya di neraka. Ya Allah, ini bahaya syirik ini akhi, bahayanya syirik ini. Berarti mustahil gitu loh, dia itu mustahil masuk surga gitu, mustahil masuk surga. Dia masuk surga kalau ada apa itu, unta
masuk ke lubang jarum ya. Nah, Allah berfirman, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mereka sombong terhadap ayat-ayat kami, termasuk orang-orang musyrik ini. Masuk di dalamnya adalah orang-orang musyrik. Innal ladzina kadzdzabu biayatina innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang mendustakan dan sombong terhadap ayat-ayat kami, la tufattahu abwabus sama, tidak akan dibukakan pintu-pintu surga. Wala yadkhulunal jannata hatta talijal jamalu fi sammil khiyat, dan tidak mungkin dia masuk surga sampai ada onta yang masuk ke lubang jarum. Allah, berarti mustahil dia akan masuk surga. Ayat ini akhi, ayat ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menceritakan apa? Menceritakan proses keluarnya ruh seorang kafir ya, ketika dicabut dari tubuhnya. Di antara prosesnya adalah ketika orang itu, orang kafir, orang musyrik, orang munafik akan meninggalkan dunia dan menjumpai akhirat, maka nyawanya dicabut oleh malakul maut, malaikat maut. Dan sebelum datang malaikat maut itu, turunlah para malaikat yang jumlahnya wallahu alam sejauh mata memandang, mereka duduk di sekitar orang yang akan meninggal tersebut, orang kafir tadi itu, dan mereka membawa kafan dari neraka. Ya, antum bisa ngebayang kafan dari neraka itu seperti apa. Kemudian datanglah malaikat maut dan duduk di atas kepala atau di sisi kepala orang kafir tadi itu yang akan mati. Maka malaikat maut tadi berkata, ya ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila ghadabillahi wa sakhatih. Keluar wahai nyawa yang busuk, keluarlah engkau nyawa yang busuk, yang buruk, menuju apa? Menuju murka dan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya, ini bentakan hebat nih dari malaikat maut kepada dia. Mungkin didengar nggak sama orang kafir ini? Mungkin nggak Pak? Didengar. Masya Allah, mengerikan dan menakutkan. Dan kita tahu semua orang yang akan meninggal dunia itu dia mendengar gitu loh Pak ya, mendengar sesuatu yang tidak didengar oleh orang yang masih hidup meskipun dia ada di sisinya. Dan juga dia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang yang masih hidup meskipun dia ada di sisinya. Termasuk dia mendengar suara-suara seperti ini. Ya ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila ghadabillahi wa sakhatih. Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju murka dan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dicabut itu nyawa,
dengan keras seperti besi yang berduri dicabut dari wol yang basah. Sehingga apa akhi? Berat nggak? Besi-besi yang berduri itu dicabut dari wol yang basah, tentu berat. Dan wol-wol ini akan mengikuti besi tadi itu. Nah, memang seperti itu gitu. Ketika nyawa itu dicabut oleh malaikat tadi itu, berantakan itu nyawanya. Saking beratnya, saking kuatnya itu tarikan, sampai bahkan dalam Al-Quran disebutkan Allah memukul punggung-punggung mereka. Karena nyawa ini seakan-akan gak mau keluar, karena tahu akan dia menuju murka Allah dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai malaikat-malaikat ini memukul bokong-bokong mereka atau punggung-punggung mereka biar nyawa ini keluar. Ini mengerikan sekali. Orang kafir yang akan meninggal dunia ini mengerikan sekali. Kemudian dicabut, kemudian diambil oleh malaikat-malaikat yang di sekitarnya tadi, membawa kafan dari neraka, kemudian diletakkan di situ dan diangkat ke atas langit. Dibawa ke atas langit, sampailah di langit yang pertama. Ternyata akhi, di langit yang pertama tidak dibukain pintu-pintu langit. Tapi kalau nyawa seorang muslim, nyawa seorang mukmin, enak semuanya kan ya. Sampai ke atas langit yang pertama, dibukakan pintu langit pertama, naik lagi ke langit yang kedua, dibukakan pintu langit yang kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7 sampai menghadap Allah Azza wa Jalla. Itu nyawa seorang mukmin. Tapi nyawa seorang kafir tidak dibukain pintu-pintu langit tadi itu. Berarti nggak diterima oleh Allah nyawa orang kafir itu. Nah, ketika Allah mengisahkan, menceritakan proses keluarnya ruh pada orang kafir nih, dan sampai kepada bahwa pintu-pintu langit tidak dibukakan untuk mereka nih, beliau membacakan ayat ini yang sudah kita sebutkan tadi, la tufattahu abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta talijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak dibukakan pintu-pintu langit dan tidak akan pernah masuk surga, tidak pernah masuk surga dia sampai ada onta yang masuk ke lubang jarum. Subhanallah ya. Oh, pintu-pintu langit aja nggak dibukain. Bahkan Nabi melanjutkan itu, nyawanya dilemparkan ya ke bumi dan seterusnya dari sabda Nabi SAW. Taib. Ini ancaman berat akhi, ancaman berat bagi orang-orang yang berbuat syirik ini. Haram baginya surga, ya. Berarti wajib baginya neraka dan harus, dan tempat kembalinya memang neraka dan dia akan kekal selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik, dari kesyirikan ini akhi, masyaallah. Kemudian ancaman juga nih bagi orang-orang yang berbuat syirik ini, sebagaimana yang antum ketahui, dia tidak akan atau amal-amalnya akan hilang ya, amal-amalnya habis, amal-amalnya ludes, dihapus semua. Ngebayang akhi, umur 70 tahun, 8 tahun, 80 tahun, mungkin 90 tahun dia beribadah. Mungkin di dalam selama dia hidup tuh dia berhaji, dia berumrah, dia sodako, dia sholat, dia puasa, dia berbakti kepada kedua orang tua, dia apalagi ini, dia membaca Al-Quran dan seterusnya. Tapi gara-gara dia berbuat syirik nih, semua itu habis, hilang, ludes, hapus semuanya, tidak ada yang tersisa satupun. Antum ngebayang nih,
bahayanya syirik. Makanya akhi, Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ayat ditujukan juga kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Seandainya engkau wahai Muhammad, ini Muhammad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau wahai Muhammad berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, sungguh amal-amalmu akan habis, akan dihapus. Ini Nabi loh Pak ya, beliau nih manusia terbaik sepanjang zaman, manusia yang paling mulia, manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat, pemimpinnya seluruh manusia dunia dan akhirat, bahkan pemimpinnya para nabi dan rasul. Seandainya berbuat syirik dia tuh habis, hilang semua amal-amalnya. Ini beliau bagaimana dengan kita gitu loh, yang amal kita ya kayak begini ya, amal kita ya sebanyak ini atau sedikit ini. Terus keikhlasannya juga perlu dipertimbangkan juga. Ini rasul-rasul yang ya Allah, antum tahu sendirilah kedudukan beliau di sisi Allah itu. Seandainya berbuat syirik engkau wahai Muhammad, la in asyrakta, ta itu kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahbatanna amaluk, amalmu wahai Muhammad habis. Bahkan tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya menyeru Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, bahkan seluruh nabi dan rasul. Allah berfirman, lau asyraku lahabita ma'amilu. Seandainya mereka nih para nabi dan rasul, para nabi dan rasul, tidak hanya nabi kita loh ya, seandainya mereka nih para nabi dan rasul berbuat syirik, amal-amal mereka habis. Coba ini antum tahu sendiri nih, manusia yang paling mulia adalah para nabi, para rasul, ulul azmi. Termasuk manusia yang terbaik adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kalau mereka berbuat syirik habis amalnya, dan termasuk orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Ini tentu ancaman-ancaman berat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tepat penulis ini membawakan bab ini. Kalau memang kita tahu bahaya syirik, maka wajib bagi kita untuk takut gitu loh. Takut, khawatir terjatuh kepada kesyirikan ini. Takut, khawatir. Masya Allah ya. Jadi ayat ini sangat agung ya, Masya Allah. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni selain dari syirik itu, selain dari syirik ya dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil dan yang lainnya, tapi bagi siapa yang dikehendakinya. Kalau Allah ampuni ya alhamdulillah, langsung masuk surga. Kalau dia tidak diampuni berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak berbuat syirik, sebagaimana dulu sudah kita jelaskan. Taib, ini ayat pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Kemudian ayat yang kedua, yaitu surat Ibrahim ayat 35. Allah berfirman, wajnubni
wa baniya an na'budal asnam. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ibrahim ayat 35. Artinya wajnubni, dan jauhkanlah. Ini Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan ya perkataan siapa? Doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim. Ya, doa Nabi Ibrahim adalah ini. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku, kata Ibrahim, dan jauhkanlah aku wa baniya, beserta anak cucuku, an na'budal asnam, dari menyembah berhala-berhala. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala, yaitu syirik. Allah, ini antum tahu sendiri siapa Nabi Ibrahim itu yang setiap hari kita sebut namanya dalam apa itu? Dalam salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tiap hari kita baca, menunjukkan ini Ibrahim manusia yang istimewa nih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Ibrahim yang seperti itulah, akhi. Takut, khawatir terjatuh ke dalam kesyirikan, sampai dia berdoa minta kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Bahkan dia minta kepada Allah anak cucunya, anak keturunan juga dijauhkan dari kesyirikan. Ibrahim, akhi, imam. Apa imam? Pemimpin bagi siapa ini? Pemimpin bagi orang-orang yang bertauhid. Sayyidul muwahhidin, imamul muwahhidin. Pemimpin, penghulu, imam orang-orang yang bertauhid. Dan antum tahu kisah Nabi Ibrahim, orang yang berdebat dengan orang-orang yang menyembah berhala, menyembah benda-benda langit, yang menghancurkan apa itu? Berhala-berhalanya. Nah, yang menghancurkan berhala-berhala dengan hujjah, dengan dalil-dalil yang kuat. Yang lawan-lawannya itu istilahnya mati kutu gitu ya, nggak bisa jawab, itu kalah mereka itu dengan hujjah-hujjah, dalil-dalil yang dibawakan oleh Ibrahim alaihissalam. Dengan kedudukan beliau yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia itu takut gitu loh, takut dari kesyirikan, bahkan minta kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Bahkan dalam riwayat disebutkan, kata para ulama, beliau ini Nabi Ibrahim minta kepada Allah untuk dijauhkan dari kesyirikan. Ya Allah, jadikanlah kesyirikan di sisi dan aku di sisi yang lain. Jadikan kesyirikan di sisi yang lain dan aku di sisi yang lain, artinya tidak pernah ketemu gitu loh. Dia di sisi sini, syirik di sini, Ibrahim di sini gitu. Dan jalan ke sana nggak pernah ketemu gitu loh. Kalau misalnya depan belakang kemungkinan ketemu nggak? Kesusul. Nah kan begitu. Saking apa ya? Saking takutnya gitu loh, agar syirik itu dijadikan di sisinya. Bukan di depan, bukan di belakang. Kalau di depan mungkin ketemu, di belakang mungkin nyusul. Tapi kalau di sisi nggak pernah ketemu dia, terus akan ke sana.
Sampai seperti itu. Makanya akhi, kata para ulama rahimahumullah ta'ala, kalau tidak salah namanya Ibrahim At-Taimi rahimahullah ta'ala, dia berkata, man ya'man minal bala'i ba'da khalilillahi Ibrahim idh qala wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kata beliau rahimahullah ta'ala, man ya'man, siapa yang merasa aman, minal bala, bala itu bala, ujian ya, ujian, fitnah, bencana, malapetaka, itu namanya bala. Siapa yang merasa aman, siapa yang merasa aman dari bala setelah Nabi Ibrahim? Ketika Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim berdoa wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, siapa yang merasa aman dari balak-balak tadi, termasuk kesyirikan, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam? Siapa yang merasa aman? Nabi Ibrahim saja tidak merasa aman, yang imannya kayak seperti itu, terus kita ngerasa aman gitu? Berarti tidak ada seorang pun yang merasa aman dari kesyirikan, kalau memang Nabi Ibrahim tidak merasa aman dari kesyirikan. Setelah membaca, setelah berdoa ini, wajnubni ya Allah, jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Kalau Nabi Ibrahim takut, apalagi kita gitu loh. Kalau dia merasa tidak aman, apalagi kita gitu loh, yang iman kita ya seperti ini. Makanya ayat ini tepat dijadikan dalil oleh penulis dalam bab ini, takut terhadap syirik. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Siapa yang merasa aman, dan ternyata akhi, siapa yang, ini pertanyaan nih, siapa orang yang paling takut kepada kesyirikan? Siapa orang yang paling takut terhadap syirik? Jawabannya orang yang bertauhid. Nabi Ibrahim alaihissalam orang yang paling bertauhid. Semakin kuat tauhidnya, dia akan semakin takut kepada kesyirikan. Makanya doa yang antum baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Doa sampai situ aja ya. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesyirikan atau keburukan lah, keburukan, kejelekan, termasuk kemaksiatan, termasuk kesyirikan. Idza hadaitana rabbana hab lana min Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana. Setelah engkau berikan hidayah kepada kami wahai Allah. Coba, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Nah, coba, ini kalimat yang indah sekali nih. Kalau antum renungkan ayat ini, subhanallah, dengan kita mendapatkan hidayah, termasuk hidayah tauhid, kita akan semakin semangat untuk minta kepada Allah agar dijauhkan dari semua kesesatan, termasuk syirik.
Berarti orang-orang yang imannya rendah, imannya bahkan gak ada iman, merasa tidak merasa takut kepada kesyirikan. Orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah, itulah orang-orang yang tidak takut kepada kesyirikan. Semakin bertauhid akhi, semakin bertauhid, orang itu akan semakin semangat, semakin takut kepada kesyirikan, dan berdoa minta kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Ini doa yang antum baca setiap hari. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Setelah engkau berikan hidayah kepada kami wahai Allah, maka jangan engkau condongkan hati kami kepada keburukan-keburukan, dari kesyirikan-kesyirikan, kemaksiatan, kekufuran, kemunafikan. Jangan condongkan ke sana wahai Allah. Setelah kita tahu arti hidayah. Makanya hidayah akhi mahal ya. Oh, mahal banget hidayah itu akhi, mahal banget. Allah berikan kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Tidak semua orang dapat hidayah, petunjuk. Nah, ketika orang itu dapat petunjuk, dapat hidayah, mengenal tauhid, mengenal ilmu syar'i, dia akan semakin takut gitu, terjerumus ke dalam hal-hal seperti itu. Nah, buktinya ini Nabi Ibrahim alaihissalam yang imannya seperti itu, jauh ya, luar biasa itu kan, tapi subhanallah ya, dia takut kepada kesyirikan. Bahkan dia berdoa kepada Allah untuk anak cucunya agar dijauhkan dari kesyirikan. Masya Allah, ini ayat yang agung ya, yang memberikan faidah, pelajaran bagi kita agar kita tidak merasa aman dari kesyirikan ya, dari kesyirikan atau mungkin kemunafikan atau dari kekufuran. Dan ayat ini juga memberikan petunjuk kepada kita agar kita berdoa gitu, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan ini ya. Insyaallah. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah dua ayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala dalam bab ini, dan masih ada beberapa dalil lagi. Tiga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan rasanya tidak cukup waktunya untuk kita baca dan jelaskan. Dan insyaallah kita baca dan jelaskan pada pertemuan akan datang insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan anak cucu kita, keluarga kita semua dari dosa besar yang sangat besar ini, yaitu kesyirikan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.